Tinggal berdua bersama Bapak di kampung terkadang membuat saya ragu untuk mengejar mimpi di kota orang. Sejak Mama meninggal 10 tahun yang lalu, saya hanya hidup berdua dengan Bapak di rumah yang sederhana ini. Bapak tidak pernah mengeluh selama membesarkan saya. Dan saya bangga sekali bisa punya Bapak seperti Bapak ini. Sudah 15 tahun, Bapak menjadi pekerja tambang. Setiap hari, Bapak berangkat dengan penuh semangat untuk bekerja agar bisa sekolahkan saya dengan layak sampai ke bangku kuliah. Saya tidak pernah lihat Bapak bersedih. Justru saat saya ragu dengan masa depan, Bapak yang selalu kuatkan saya dan berikan semangat agar saya bisa mandiri dan tidak kenal lelah dalam meraih cita-cita. Bapak pulang kah? Iya nak. Bapak baru pulang, semalam lembur. Bapak capek sekali, Bapak mau tidur ini. Maria mau pergi kuliah jam berapa? Biasa Bapak, nanti Maria pergi kuliah jam 8. Udah hati-hati di jalan toh, Bapak mau tidur ya, Bapak capek sekali. Ya Bapak mau nanti saya buatkan kopi buat Bapak. Tidak usah, Bapak mau tidur saja, sudah capek sekali Bapak. Iya sudah Bapak. Ya. Bapak adalah figur bagi saya untuk terus optimis terhadap saya punya masa depan. Semasa di kampus, saya selalu mengisi waktu dengan belajar dan aktif berorganisasi. Kadang, saya juga diminta bantu untuk jadi asisten dosen dan awasi teman-teman di kelas saat mengerjakan tugas. Saya memang terkenal rajin. Semua itu saya lakukan agar suatu saat saya bisa kerja di perusahaan tambang seperti saya Bapak. Maria, kau lagi bikin apa? Rahel, saya udah cek tugas ini. Kita ke kantin ayo. Aduh, aku pergi sudah ya. Kok rajin sampai? Oh, jangan kau marah. Sudah. Dah. Dari sekian banyak perusahaan tambang, saya sangat ingin menjadi bagian dari PT Bukit Asam. Saya sudah tak sabar untuk segera lulus. Saya tak sabar ingin kerja di PT Bukit Asam. Itu perusahaan tambang yang saya impikan. Sedang apa Maria? Sepertinya terburu-buru sekali. Saya mau daftar online Bapak. Kerja di PT Bukit Asam. Semoga ini jalan sukses bagimu Maria. Iya Bapak, semoga ya. Maria, buah duku, buah rambutan. Adik Maria makin menawan. Mulut boya kebo nih. Wadidaw Maria. Kau tanya-tanya kenapa? Mau saya antar pulang? Tidak perlu, saya bisa pulang sendiri. Bapak! Bapak! Ada apa Maria? Bapak! Ada apa? Bapak, ternyata saya diterima di PT Bukit Asam, Bapak. Puji Tuhan, anak Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak mau cerita nih Bapak. Ternyata perjuangan ini tidak sia-sia. Mama, hari ini Maria lulus, diterima di PT Bukit Asam. Seandainya Mama masih hidup,
Pasti Mama akan bangga pada anak kita, Mama. Maria, katanya dengar lu bilang kus lulus di Bukit Asam kan? Oh iya Julius, Rahel, saya lupa bilang ke Helen dua Saya sudah terima di PT Bukit Asam, tapi Kenapa ya? Aku tenang, saya terus pikir kalau masalah kok bapak di sini. Iya, aku tidak boleh pikir. Nanti kalau sama masak, santar ke ko bapak. Iya, aku tenang, saya ko bapak tuh saya jaga dia. Kalau dia kenapa apa, nanti nggak kabar kok. Aku tenang di sana sih. Pokoknya aku kerja di sana baik-baik, semangat. Iya, jangan pikir yang macam-macam. Sudah terima kasih Rahel, Julius, kamu sudah jaga sama bapak. Ingat ya Julius, kalau terjadi sesuatu dengan sama bapak, kau hubungi saya. Kau tenang, saya janji, saya hubungi kau buat kau bapak. Kau tenang, kau bapak di sini aman-aman. Rahel, kau kalau masak enak, kau antar buat sama bapak. Sudah pasti Maria. Iya, terima kasih. Kiu. Maria. Kau stop gak? Maria. Iya bapak. Besok kan Maria mau berangkat toh? Iya bapak. Bapak pesan baik-baik di sana, jaga kesehatan, bekerja yang rajin, jangan ini lupa berdoa ya. Iya bapak. Bekerja jangan melawan atasan. Di sana Maria jauh dari orang tua. Ya makanya berilah yang terbaik. Papa ini pasti anak papa memberi yang terbaik. Ya, malam berdoa. Dan hari Minggu jangan lupa ke gereja, jangan malas. Tapi sebelum Maria berangkat, besok kita sama-sama ziarah kuburan Mama dulu baru berangkat, minta doa restu dari Mama ya. Jangan nangis, harus kuat anak papa ya. Semoga berhasil, Tuhan memberkati Maria di perjalanan. Iya bapak, Maria janji, Maria berikan yang terbaik buat Bukit Asam. Oke, papa percaya itu ya. Iya, Oke, yang kuat ya. Sebenarnya berat sekali bagi saya tinggalkan bapak sendirian di rumah. Apalagi saat bapak ini sudah mulai tua. Pikir apa saya ini? Selamat jalan ya, hati-hati di jalan. Jaga badan baik-baik di negeri orang Jangan lupa berdoa ya. Iya bapak. Jalan satu hingga Oke, siap-siap, udah berangkat. Nanti ketinggalan pesawat nanti. Oke? ku berbani. Iya bapak, Maria jalan dulu ya. Oke. Mungkin ini memang saya punya nasib untuk mengubah saya hidup di kampung halaman. Bapak, akhirnya Maria sampai juga di sini. Selamat siang teman-teman. Selamat datang di Palembang. Hari ini kita akan melakukan perjalanan darat sejauh 5 jam dari Palembang ke Tanjung Enim ya. Jadi persiapkan diri baik-baik. Sebelumnya nanti kita akan absen rekan-rekan sebelum masuk ke bis dan kita akan yel-yel dulu ucapannya pagi, pagi, pagi. Yes, seperti itu ya. Ketika saya bilang semangat pagi berarti pagi, pagi, pagi. Yes, bisa ya? Kita coba. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Oke, teman-teman, kita menuju ke bis. Oke teman-teman, sehat semuanya? Lancar perjalanannya? Yap, semangat pagi! Pagi, 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 yes! Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat datang di Tanjung Enim. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat.
Bapak, doakan Maria ya. Semoga Maria bisa lancar selama di sini. Baik, semangat pagi. Pagi, yes. Alhamdulillah hari ini rekan-rekan kerja semua, kita kedatangan rekan kerja baru dan harapannya dapat mendukung pekerjaan di satuan kerja kita. Untuk itu silakan Mbak Maria lakukan perkenalan diri ke rekan-rekan kerja kita semua. Silakan. Terima kasih Pak. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Maria. Saya berasal dari Indonesia Timur, tepatnya di Papua. Mohon bimbingan dan kerjasamanya ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maria. Di sini saya harapkan dan saya ingatkan kepada rekan-rekan kerja semua, saya tidak ingin ada perbedaan antara rekan kerja baru dan rekan kerja lama. Semuanya sama. Dan di sini sekali lagi saya tegaskan tidak ada perbedaan antara suku, ras maupun etnis. Kita semua sama untuk menjadikan PT Bukit Asa menjadi lebih baik lagi. Sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih. Gimana kamu ini? Data salah semua. Hari ini data ini akan kugunakan untuk presentasi di CSR. Perbaiki sekarang. Baik Pak, saya perbaiki sekarang. Aduh, takut juga ya kalau dapat marah seperti itu. Selamat pagi Pak. Pagi, silakan. Ini Pak, ada laporan yang dibuat sama Maria, tapi semua datanya salah. Ya, baik, saya cek dulu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Waduh, gimana kamu ini? Semua data yang kamu berikan salah dan berbeda dengan lapangan. Data ini akan saya presentasikan ke BOD. Perbaiki sekarang, saya tunggu. Baik Pak, akan Maria perbaiki segera Pak. Mbak Nat, tadi Maria kenapa tuh dimarahin sama Pak Riza? Oh itu tuh gara-gara dia tuh bikin laporan, tapi semua datanya salah. Wah gitu. Dimarahin deh. Maria, kamu ngapain di sini? Kusut banget kamu. Kakak Faidel, sebenarnya saya ini sama lu sekali. Saya kerjakan laporan, terus laporan salah. Dan atasan minta saya harus revisi secepatnya. Tapi saya ini masih bingung dengan data. Alah, itu hal biasa. Kalau kamu salah-salah dan terus revisi itu biasa. Nanti aku ajarin deh. Iya kah? Iya dong, aku bisa kok ngajarin kamu. Janji? Janji pastinya. Oke. Nah, berhubung besok kita libur, gimana kalau kita jalan-jalan? Jalan-jalan? Iya dong. Kenapa? Apalagi? Oke, kalau gitu daripada kamu sendiri, nanti aku ajak teman yang lain. Gimana? Setuju ya? Oke? Iya. Tapi jam berapa? Seperti biasa. Besok pagi aku telepon kamu jangan telat, oke? Oke. Terima kasih kakak. Aduh. Oke, semangat ya. Oh yes, akhirnya ada yang bisa bantu.
rasa. Hanya bisik suka dan lirik doa menunggu hari-hari panjang. Silakan. Permisi, Pak. Pak, ini laporan yang Bapak minta. Sudah Maria perbaiki, Pak. Iya, taruh apa? Permisi, Pak. Menunggu hari-hari panjang penuh cinta. Bunda, kau curahkan jiwa sejatimu demiku. Bagaimana ku kan balas yang takkan terbalas. Bunda, kau semaikan benih. Bapak lagi bikin apa? Bapak. Bukan tuai yang takkan tertuai. Bapak Maria ingin peluk Bapak. Jiwa sejatimu demiku. Tunggu sebentar, Mar. Saya mohon maaf atas semua tingkah saya kemarin. Saya terlalu memarahin kamu di depan umum. Saya mohon maaf ya. Santai saja, Pak Riza. Masalah itu ya, pokoknya sudah aman ya. Dimaafin ya. By the way, hari ini kelihatan kamu ada yang lain ya. Kamu tampak lebih cantik hari ini. Kamu sudah punya pacar belum, Mar? Kenapa tiba-tiba Pak Riza tanya pacar? Ya nggak apa-apa kali, siapa tahu bisa. Bisa apa? Bisa ngopi bareng kitanya. Oh. Pak Riza? Ya, Pak. Bisa kesini sebentar? Baik, Pak. Gimana, Pak? Pak Reza, tahun ini saya tugaskan untuk mengikuti atau handle proyek Eco Agroautomation tahun ini ya. Baik, siap, Pak. Saya kebetulan lagi padat kerjaan saya. Baik. Sekalian saya juga mempromosikan Pak Riza untuk kedepannya nanti. Baik. Siap, Pak. Pak izin, boleh saya ajak Maria, Pak, untuk membantu saya menghandle proyek ini, Pak ya? Oh, sama Maria? Ya, boleh kah? Oh, enggak apa-apa. Siap. Terima kasih, Pak. Emangnya dengan Maria? Nggak apa-apa, Pak. Biar lebih membantu saya untuk memaksimalkan proyek ini, Pak. Kamu naksir Maria? Ya, sekalian mungkin. Siap. Ya. Makasih, Pak ya. Boleh ya. Baik, Pak. Ya, makasih ya. Iya, Pak. Mar, lagi ngapain? Iya, Pak. Oh, ini saya lagi kerjakan pekerjaan yang ini. Bagaimana, Bapak? Mar, nanti ada proyek baru untuk kita kerjakan. Saya minta kamu bergabung di tim saya ya untuk mengerjakan proyek ini. Proyek apa tuh, Pak Riza? Saya di sini masih anak baru. Justru itu. Anak baru sangat diterima di perusahaan ini. Ini adalah peluang bagus untuk kamu bersinar ke depannya. Dan ide-ide bagus yang ada di kamu, harapan bisa dikeluarkan dalam proyek ini. Ikut gabung ya? Oke lah, Pak, kalau begitu. Saya siap, Pak. Oke, terima kasih. Kau kalau mau dekat sama Pak Riza, itu harus hati-hati loh. Memangnya kenapa? Karena dia terkenal dengan gemuknya. Jangan kau berpikir seperti itu. Bukannya seperti itu. Pasti sama rekan kerja sendiri sudah berprasangka buruk. Bisa masuk. Ya. Ini ada yang Iya, terima kasih.
Ih, Julius. Ih, kenapa Maria kau sombong sampai kau lupa ketong kah? Saya tidak lupa. Mana siapa Bapak? Iya. Apa ada ini? Maria, apa kabar kau di sana? Baik-baik saja toh? Puji Tuhan, kabar baik Bapak. Saya rindu Bapak sekali. Nanti kalau saya punya proyek yang saya kerjakan ini sudah selesai, nanti saya pulang ke Papua. Bapak tunggu saya Wah, Bapak bangga anak Papa punya dapat proyek. Saya baik-baik saja di sana Semoga Tuhan selalu menyertai dirimu di rantau sana. Terima kasih. Ini Bapak izin dulu Bapak mau berangkat kerja. Ngomong sama Julius saja dah. Sabar dulu Bapak. Ih, Bapak ini sakit kah? Punya muka pucat sekali. Bapak baik-baik saja di sini, Bapak sehat. Yang penting Maria fokus ke proyek Maria aja. Nanti kalau udah selesai jangan lupa balik ya. Iya Bapak. Ya Bapak berangkat dulu ya. Iya, hati-hati Bapak. Oke, dadah. Iya sudah, dadah Maria. Dadah Julius. Bapak sakit-sakit ini. Bagaimana Bapak? Saya minta Maria pulang, saya sudah mau. Bapak sakit sekali. Bapak mau istirahat dulu. Iya, maksudnya Bapak keadaan sebegini. Telepon Maria, saya sudah Maria pulang sudah. Biar dulu Maria selesaikan proyek dulu baru pulang. Oh iya sudah. Ya, Bapak istirahat dulu ya. Oke sudah Bapak, nanti Bapak istirahat dulu sudah. Ini saya tambahkan apa lagi? Biar presentasinya makin keren. Mar, asik banget ngomong sendiri. Nih saya kasih oleh-oleh untuk kamu. Apa itu? Ya sendiri aja. Wah, terima kasih Pak Riza. Oke. Mar, untuk presentasinya udah sampai mana ya? Ini Pak. Wih, bagus Mar presentasinya, keren juga. Tapi saya izin saran ya, mungkin presentasinya dibuat lebih detail sedikit ya, agar di audien terlihat lebih menarik dan lebih jelas sih Mar. Oke, siap Pak. Permisi Mbak. Ya, selamat siang Kakak. Iya Mbak, saya mau tanya, ada satu teman di sini yang nama Maria kah? Oh, ada. Mas? Ya. Ini Mas. Ini ada temennya mau cari Kak Maria. Dari mana Mas? Dari Papua. Dari Papua. Oke, Iya. saya panggilkan sebentar ya. Iya, makasih Mas. Mas. Silakan ke lobi. Oh iya, makasih ya Mbak. Silakan. Mar, ada yang nyariin kamu tuh di depan. Katanya dari Papua sih. Ah, iya kah? Iya. Coba saya lihat dulu. Mau kemana buru-buru banget? Ikut dong. Ih, Maria. Astaga, lama sekali baru jumpa nih. Iya. Kau sendiri? Iya sendiri tuh. Sama Bapak? Itu yang saya mau datang mau cerita ke kau ini terkait ku Bapak ini. Ya sudah, duduk dulu. Oke. Ayo Faida, duduk dulu. Julius, kau datang jauh-jauh dari Papua ke Tanjung ini mau lihat saya baru? Kenapa kamu muka sedih kayak begitu? Itu sudah nanti bertong cerita lagi, sudah saya capek sekali, saya tertipu kau nih, saya capek sekali. Asik banget nih, nggak dikenalin. Wih, saya lupa sekali yuk. Julius, ini saya punya teman namanya Faida. Kebetulan dia ini satu kantor dengan saya. Terus dia juga satu mes dengan saya. Kenal dulu. Julius. Oh iya, Mas Faidal, kok bisa guys tinggal saya dengan ini apa? Maria sendiri dulu kah? Ada yang saya mau ngobrol dengan dia berdua saja sih. Oh gitu, boleh? Sabar dulu Faidal, di sini saja. Julius, kok tidak boleh begitu? Ini juga saya punya teman. Kok kenapa? Bilang sudah ada apa? Nah, jadi ini saya mau cerita nih. Tapi karena Mas Faidal lah di sini, tapi jadi kok teman dekat tuh, jadi saya mau cerita. Jadi sebenarnya waktu kok awal berangkat ke sini tuh, kok Bapak sakit-sakit, Maria. Jadi kok Bapak sakit-sakit itu, saya semua telepon kok kasih kabar untuk di sini. Nah, aku ingat pas kau telepon kok Bapak terjawab tuh. Nah, pas kok Bapak terjawab itu, kok Bapak sakit, pokoknya terkuat, bagaimana. Saya mau telepon kok, tapi itu tadi, kok Bapak larang. Sampai sekarang saya cuma mau kasih tahu kok kabar duka, kalau kok Bapak tuh terada di dunia ini, kok Bapak sudah meninggal, begitu Maria. Itu yang saya berusaha datang sendiri ke Tanjung Enim sini untuk kasih tahu kok. Jadi Maria saya datang ke sini nih, saya mau titip pesan. Saya mau kasih tahu pesan yang kok Bapak titip, makanya saya berusaha jauh-jauh dari Papua datang ke Tanjung Enim ini.
kok bapak bilang pokoknya ya biar kok bapak sutrada tapi kok harus tetap semangat kerja, pokoknya kejar kok impian yang dari dulu waktu bapak masih hidup itu. Pokoknya apapun yang kau buat di dunia ini, yakin pasti kau bapak bangga di surga sana. Jadi begitu, sudah kau terus sama. Maria. Mar. Mar. Maria. Aduh, ini Maria kemana sih? Kok telepon aku nggak diangkat-angkat? Loh, kok nggak dikunci? Maria? Maria, kau kenapa? Wah, badanmu panas sekali. Wah. Wait, saya telepon Julius dulu. Halo? Mas Julius? Iya, ini Faidal. Maria lagi sakit nih, Mas. Bisa ke mesnya Maria nggak? Iya, sekarang Mas ya? Oke. Saya tunggu, Mas. Maria kenapa? Mas. Sakit dia. Maria. 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 Kenapa? Kenapa Maria? Bapak. Iya sudah, tidak apa-apa. Tuh bikin bagaimana lagi Maria. Semua jalan hidup sudah diatur. Pokoknya pasti Bapak senang di sana. Kok jangan kayak begini, nanti kau setengah mati sendiri. Ini kau lagi sakit ini. Siapa yang mau urus kau nanti Maria? Kau di sini. Sebentar lagi tunggu lagi berangkat balik ke Papua. Kau tenang, semua pasti akan baik-baik saja. Kau pasti kuat untuk menjalani hari-hari ini semua. Izin, untuk proyek Eco Agroautomation ini merupakan program budidaya tanaman berbasis otomasi dan ramah lingkungan. Untuk program ini sendiri akan kita kembangkan di beberapa desa ring satu perusahaan. Salah satunya adalah Desa Kebanagung, Desa Tanjung Raja, dan Desa Tanjung Karangan. Program ini juga memanfaatkan lahan non-produktif masyarakat menjadi lebih produktif sehingga dapat menghasilkan nilai tambah lebih, penghasilan lebih bagi masyarakat ring satu perusahaan, dan menjadikan program ini dapat terlaksana dengan baik, Pak, untuk membantu masyarakat kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ria plus. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Pak Riza atas pemaparan yang luar biasa. Saya mengapresiasi atas apa yang sudah disampaikan. Saya mohon untuk pelaksanaan dapat dikawal dengan baik. Terima kasih Pak Riza. Siap, terima kasih Pak atas penjelasan. Terima kasih atas penjelasan. Terima kasih Pak Bambang. Ya Pak. Ya, Baik, mohon Pak. pamit. Ya. Saya duluan. Baik Pak. Terima kasih semuanya. Mari ya. Siap, Pak. Untung ada Maria. Ternyata Maria ada manfaatnya juga di sini. Lumayan, habis ini bisa dapat bonus dari kantor. Dari mana? Habis dari rapat. Rapat apaan? Itu Riza dipasrai sama direksi proyek mangrove di Tarahan bulan depan. Karena presentasi Eco Agroautomation-nya bagus banget katanya. Oh gitu. Duluan ya Mas. Oke, hati. Loh. Parah banget Pak Riza ini. Itu kan presentasi Maria yang buat. Kok bisa-bisanya dia presentasi sendiri sih? Ngaku-ngaku kalau itu bikinan dia pula. Mar. Gimana ya bilangnya? Ada apa? Bilang saja. Bingung juga sih mau bilangnya gimana. Kenapa ini? Jadi gini Mar. Presentasi yang kamu buat kemarin itu dipresentasikan sama Riza hari ini.
Dan dia dapat pujian dari direksi. Ya wajarlah dapat pujian. Orang itu bagus gara-gara presentasinya dibuat oleh kamu. Oh, pantas saja Pak Riza tidak bertanya kenapa Satra masuk kerja hari ini. Ternyata ini rencana dia. Is, jahat betul Mbak Natasha. Apa? Saya mau tanya, kakak tahu file ini kah tidak? Nggak tahu, cari aja sendiri. Aneh, kenapa orang-orang menjauh dari saya? Apa mungkin ini semua hanya saya punya perasaan saja? Mbak, apa? Kamu lihat gak sih kelakuan Maria belakangan ini? Kenapa dia? Dia kayak ada niatan ngejatuhin Pak Riza gak sih? Oh iya? Iya, padahal Pak Riza atasan dia. Iya. Licik banget tau. Aku kira dia tuh anak baik-baik. Gak usah. Ternyata gak baik ya? Gak usah deketin dia lagi. Sama dia lagi. Biarin aja. Selamat siang Maria. Bisa ke ruangan saya sebentar ya? Terima kasih. Permisi Pak. Ya, silakan masuk. Silakan duduk Maria. Terima kasih Bapak. Apa kabar Maria? Baik Pak. Maria, sudah dengar desas-desus yang terjadi di kantor saat ini? Maria sudah dengar Pak. Bagaimana permasalahannya seperti itu ya? Jadi begini Pak, jujur, saya pun juga bingung Pak. Saya sendiri tidak pernah yang berpikir hal-hal yang tidak-tidak tentang Pak Riza. Karena awalnya saya diajak Pak Riza untuk mengerjakan proyek ini. Dan saya juga diajak untuk presentasi. Karena bagi saya, ini adalah hal pertama bagi saya dan juga pengalaman terbaru untuk saya. Tapi saya punya bapak meninggal pas H-1 presentasi. Dan saya saat itu sangat shock sekali Pak. Saya demam di mes dan besoknya saya dengar kabar dari Faida kalau Pak Riza ini sudah presentasi. Dia presentasi atas nama dia sendiri Pak. Ya kalau menurut saya ya sudah, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Hanya saja Pak Riza ini sebarkan rumor kalau saya ini sengaja dekat dengan dia karena punya tujuan tertentu. Bagi saya itu tidak Pak, itu sangat salah, itu tidak benar Pak. Yang sekarang saya inginkan itu bagaimana biar presentasi ini dikembalikan lagi dan tetap digunakan atas nama saya. Itu saja Pak. Pertama mungkin saya mengucapkan turut belasungkawa atas kepergian Bapak ya, Maria. Kemudian terkait dengan kasus Pak Riza, saya akan coba laporkan ke bagian SDM atau Hubin kita. Nanti ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perusahaan, mungkin Pak Riza akan diberikan sanksi atau peringatan. Mungkin saya juga akan memberikan informasi atau progres terkait dengan hal ini kepada Maria. Baik Pak, terima kasih banyak ya Bapak sudah tanyakan langsung masalah ini ke Maria. Maria pamit dulu ya Pak. Baik, terima kasih atas penjelasannya Maria. 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 Hei. Hei. Kamu kenapa? Kelihatan lusuh banget. Kenapa sih? Cerita dong. Kenapa? Aku ini kepo sekali yang orang urusan. Kalau lagi ada masalah itu diceritain. Kenapa? Bagaimana saya mau cerita? Sedangkan saya dari kecil itu hanya besar dengan saya punya bapak. Saya kurang terbuka dengan orang baru. Udah, anggap aja aku keluarga kamu, kayak sama siapa aja. Gak apa-apa kok cerita sama aku. Kau yakin kamu dengar? Yakin. Kalau gitu kita berdua cerita di sana ya. Boleh, ke sana? Iya. Jadi kamu kenapa? Jadi begini, tadi saya dipanggil Pak Bambang. Biasa, bahas masalah yang di kantor kemarin. Kenapa ya? Saya punya masalah ini tidak selesai-selesai juga. Udah,
kamu nggak perlu pusing-pusing lagi. Aku yakin masalah kamu akan cepat selesai. Daripada kamu sedih gini, gimana kalau kita nanti siang ke Ciayi? Oh, saya boleh ikut kah? Boleh dong. Gimana kalau sekarang kita siap-siap? Oke, kalau begitu. Yuk. Nah, itu ada Mas Iqbal. Mas Iqbal! Faidal, sini. Halo. Nah, kita kebetulan ada anak baru nih dari orang timur. Silakan kenalkan diri kamu. Halo, salam kenal. Saya punya nama Maria. Oke, yuk. Ada Pak Riza. Izin Pak, sedang nyari apa Pak? Pak Rojak. Mau tanya Pak Rojak? Iya boleh Pak. Nggak jadi. Makasih Pak Rojak. Ya udah Pak, kalau gitu, kalau ada apa-apa calling aja ya Pak. Ya, oke. Pak. Kasih ya. Andai saja waktu itu saya nggak curangi Maria, mungkin saya nggak sungkan minta bantuan dia lagi. Sekarang semua orang sudah tahu kalau proyek Eco Agroautomation adalah yang harus saya kerjakan. Dan ini harus saya lakukan dengan yang terbaik. Selamat ya. Makasih, Faidal. BTW aku mau minta data Eco Agroautomation kemarin dong. Oh, proyek yang kemarin. Iya. Untuk apa? Ya, kamu lihat aja nanti. Pokoknya nanti kalau ini udah selesai, kamu harus traktir aku. Oke. Udah ya. Thank you. Kok buru-buru? Jadi seperti ini ya Bapak-Bapak, ide saya mengenai proyek mangrove di Tarahan. Dari Bapak-Bapak ada yang ingin ditanyakan? Cukup Mbak, sudah sangat jelas. Saya juga cukup. Baiklah, kalau tidak ada saya cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Maria. Pak. Selamat ya. Atas presentasinya tadi, saya ucapkan terima kasih. Saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Seharusnya memang dari awal kamu yang pimpin proyek ini. Terima kasih banyak Pak sudah berikan kesempatan untuk Maria. Oke, saya duluan ya, Mas Faidal. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Bapak, maafkan saya. Saya belum bisa bahagiakan Bapak selama Bapak masih ada. Sekarang Bapak lihat, saya sudah bisa sehebat Bapak. Jadi karyawan tambang seperti Bapak, dengan banyak prestasi. Kamu beneran suka sama Pak Riza ya? Ngawur kamu, jangan bicara sembarangan Dal. Maria ini kasihan sama Pak Riza, gara-gara Pak Riza dikucilkan sama orang-orang. Karena jahat sama Maria. Makanya kamu biarin aja Mar, biarin dia biar jerah. Iya juga sih, dia jahat banget sih sama kamu Mar. Apalagi dia sampai manipulatif data gitu loh. Dan juga kemarin dia fitnah kamu kan? Sudah, yang penting sekarang punya nama sudah bersih toh. Itu berarti sekarang sudah aman. Karyawan teladan banget Maria. Setuju. Legowo, nerimoin gandum kalau kata orang Jawa. Pandum ya. Mohon maaf, bukan orang Jawa Mas.
Baik, terima kasih Maria atas presentasinya tadi. Kami semua mengapresiasi atas keberhasilan Maria dalam menangani proyek ini. Semua mungkin bisa ucapkan salam dan memberikan tepuk tangan untuk Maria. Selamat ya Maria. Pak Bambang. Terima kasih Maria. Terima kasih Pak Dap. Terima kasih Pak Riza. Bapak, sekarang Satra takut merasa sendiri lagi. Meski Satra bisa jumpa dengan Bapak, tapi saya berharap semoga Bapak di surga bisa melihat bagaimana saya bertumbuh di lingkungan PTBA. Rumah yang nyaman, keluarga yang baik, yang selalu temani saya dalam suka dan duka. Halo Bang Maria. Halo juga Faidal. Iya cie, akhirnya dapat apresiasi nih dari kantor, selamat ya. Makasih. Ini juga karena aku sudah bantu saya tangani saya punya masalah di kantor. Nah, akhirnya masalah kamu terselesaikan juga ya. Iya, sekali lagi terima kasih ya Faidal. Tapi ini nggak bisa dibayar cuma dengan makasih loh. Ini maksudnya apa nih? Minimal traktir aku dong. Oh boleh. Kemana kita? Gimana kalau kita nongkrong di kafe? Boleh juga tuh. Bentar, kita perginya. Oke, dan kamu siap-siap, ntar aku jemput ya. Oke, sip. Oke, sampai ketemu nanti. Iya, dadah. Padahal saya makan ini ya. Kamu harus cobain semuanya deh. Oh, yang membedakan apa ini? Kalau yang kamu pegang itu namanya pempek lenjer. Ini juga sama, tapi versi dipotong dan diiris. Dan ini adalah pempek kapal selam yang isinya juga adalah telur. Oh gitu. Kamu harus cobain semuanya. Oke, saya makan dulu nih. Oke. Gimana? Enak kan? Enak. Ya ampun, aku memang teman terbaik ya. Aku tahu punya selera makan. Terus kalau yang itu apa? Kalau ini namanya martabak telur. Isinya ada telur dan sayur-sayuran. Kamu juga harus coba. Rasanya enak banget. Saya makan ini dulu ya. Oke. Udah kan? Seandainya saja kalau pulang kerja capek, sampai di sini diajak makan, diajak minum. Faida, kok kenapa? Dari tadi saya cerita aku tidak dengar, aku hanya perhatikan. Ada apa? Nggak apa-apa sih. Sebenarnya cinta, Bunda kau curahkan jiwa sejatimu demiku. Bagaimana ku kan balas yang takkan terbalas. Bunda kau semaikan benih ketulusan.